Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulia Abdillah Riansyah dari kelompok 2, kelas manajemen pemasaran. Saya akan menjelaskan tentang studi kelayakan bisnis usaha keripik pisang. Usaha ini memproduksi dua jenis keripik pisang, yaitu keripik pisang asin dan keripik pisang manis. Dalam proses produksi, usaha ini masih menggunakan alat yang sederhana. Tenaga kerjanya juga masih dikerjakan sendiri oleh pemilik usaha. Sedangkan untuk pemasaran masih dititipkan di toko dan warung-warung, dan melakukan pemasaran juga secara online melalui media sosial. Alasan memilih usaha ini: usaha keripik pisang ini termasuk salah satu UMKM yang ada di Jombang, dan juga termasuk usaha yang baru berkembang, sehingga masih dapat berkembang. Dengan kami menganalisa usaha keripik pisang ini, kami berharap dapat membantu mengembangkan usaha ini, sehingga usaha ini dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas. Analisa hukum dari usaha keripik pisang ini: bentuk badan usaha keripik pisang ini termasuk ke dalam perusahaan perseorangan, karena termasuk ke dalam UMKM yang memiliki kapasitas usaha skala kecil dan juga memiliki ketersediaan modal yang cukup minim. Legalitas badan usaha perusahaan perseorangan adalah salah satu bentuk perusahaan yang diakui di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari Permendagri nomor 36 tahun 2007 yang menyebutkan bentuk-bentuk perusahaan, diantaranya adalah perusahaan perseorangan. Syarat pendirian perusahaan perseorangan dapat dikelompokkan menjadi 3 aspek penting, yaitu modal, pembukuan, dan juga pembayaran pajak. Selain syarat-syarat tersebut, pengusaha juga harus menyiapkan prosedur untuk perusahaan perseorangan. Ada 2 hal yang harus disiapkan. Hal pertama, berisi poin-poin tentang pendaftaran tempat usaha. Poin-poin tersebut adalah perjanjian sewa tempat dan izin dalam mendirikan bangunan. Hal yang kedua, berisi poin-poin yang bersangkutan tentang perizinan pada kegiatan usaha. Poin-poin tersebut adalah surat izin untuk usaha perdagangan, NPWP, dan juga izin gangguan. Untuk analisa lingkungan, dilihat dari analisa SWOT. Kekuatan dari usaha ini: 1. Keharmonisan hubungan antara pemilik dan pekerja. 2. Kondisi modal yang relatif tercukupi. 3. Produk yang berkualitas. 4. Harga keripik pisang yang relatif murah. 5. Letak usaha yang strategis. Untuk kekurangan: 1. Penggunaan alat produksi yang masih sederhana, daerah pemasaran yang belum begitu luas, dan 3. Kegiatan pemasaran masih bisa dibilang dilakukan secara tradisional. Untuk peluang usaha ini adalah: 1. Adanya kredit bagi UMKM. 2. Kecamatan Wonosalam sebagai salah satu daerah tujuan wisata. Untuk ancaman: banyaknya pesaing, barang substitusi tinggi, dan juga petani pisang gagal panen. Dari analisa SWOT tersebut dapat dijadikan beberapa strategi. Strategi yang pertama yaitu strategi SO, yaitu mempertahankan kualitas produk pisang yang menggunakan bahan baku alami. 2. Strategi WO, yaitu meningkatkan dan memperkuat jaringan pemasaran. 3. Strategi ST, mengupayakan ketersediaan bahan baku secara berkelanjutan dan melakukan efisiensi biaya produksi. Yang terakhir, strategi WT, yaitu melakukan pengembangan produk untuk menghadapi barang substitusi yang tinggi dan memperluas daerah pemasaran agar konsumen lebih mengenal produk keripik pisang ini. Analisa lingkungan makro terdiri dari analisa dampak ekonomi, yaitu usaha ini dapat menciptakan lapangan kerja baru. Analisa dampak lingkungan sosial, bergantinya pola konsumsi masyarakat dari bahan makanan hewani
menuju ke bahan makanan nabati yang menjadikan salah satu peluang untuk usaha keripik pisang ini juga. Analisa dampak lingkungan politik yaitu adanya dukungan dari pemerintah untuk mengembangkan UMKM dengan cara memberikan pelatihan pada pemilih UMKM. Analisa dampak teknologi yang digunakan masih menggunakan alat sederhana, tapi tidak menutup kemungkinan akan adanya inovasi dalam bidang teknologi yang dapat mempermudah proses produksi keripik pisang ini. Yang terakhir, analisa dampak lingkungan hidup. Usaha ini tidak memiliki dampak negatif kepada lingkungan. Selanjutnya, aspek pasar dan pemasaran. Analisa pasar. Keripik pisang ini juga bisa dijadikan salah satu peluang usaha yang menguntungkan karena proses pembuatan yang mudah dan produk keripik pisang ini juga mudah diterima oleh masyarakat. Market segmen dari usaha ini yaitu semua kalangan mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Pemilihan tempat penjualan keripik pisang dengan tempat yang ramai. Market share untuk segmen pasar bisa terpenuhi yaitu konsumsi rumah tangga dan oleh-oleh wisata. Spending group untuk konsumen paling tinggi yaitu konsumen rumah tangga. Kompetitor persaingan usaha ini dapat dibilang cukup banyak dilihat dari banyaknya UMKM yang ada dengan produk sejenis. Kompetitor influence untuk persaingannya cukup ketat karena banyak usaha sejenis, tapi dengan kualitas yang baik usaha ini akan bisa bersaing di pasaran. Untuk marketing mix produk ini dikembangkan dan ditawarkan berupa produk olahan dari buah pisang, berupa keripik pisang yang memiliki kualitas baik. Keripik pisang yang ditawarkan memiliki 2 varian rasa. Untuk harga, bukan hanya semata-mata mencari keuntungan perusahaan, melainkan juga sebuah nilai yang mencerminkan value proporsional. Harga yang ditetapkan akan memiliki ikatan yang erat dengan pembeli dan produsen. Harga yang ditawarkan dengan kemasan 250 gram adalah Rp15.000. Untuk tempat usaha ini memiliki lokasi yang cukup strategis dan dapat dijangkau menggunakan motor dan mobil. Promosi yang dilakukan melalui penjualan secara langsung dan menitipkan ke toko dan warung. Selain itu juga dilakukan pemasaran secara online melalui media sosial. People direncanakan usaha ini dilakukan oleh pemilik sendiri. Usaha ini mengutamakan pelayanan dengan sikap yang ramah, sopan, dan bersahabat dalam melayani konsumen. Proses yang ditampilkan seperti proses produksi, pelayanan terhadap konsumen baik melalui online maupun online, serta kemasan yang menarik pembeli pertama kali. Operasional usaha dituntut untuk menjaga kualitas produksi seperti mengutamakan kebersihan, langkah kerja yang efektif dan tangkas menghadapi permintaan. Yang terakhir yaitu physical evidence. Usaha keripik pisang ini menyediakan produk yang dikemas dengan kemasan 250 gram. Selain itu menerima pesanan dalam bentuk borongan dengan ukuran per kilogram. Market strategi, segmentasi dari produk ini dilihat dari atribut demografi yaitu untuk laki-laki dan wanita dengan umur 6 tahun ke atas. Untuk atribut geografi yaitu di daerah Kota Jombang, khususnya Jembatan Wonosalam dan kota-kota sekitar Kota Jombang. Sedangkan atribut psikologi yaitu orang-orang yang menyukai keripik pisang dan para wisatawan. Target pasar dari usaha keripik pisang ini adalah para wisatawan sebagai oleh-oleh khas Wonosalam. Selain itu juga para penyuka cemilan keripik terutama keripik pisang. Posisi
Usaha keripik pisang ini termasuk ke dalam posisi di mana banyaknya pesaing dengan produksi sejenis di pasaran. Usaha keripik pisang ini memiliki dua varian rasa, yaitu manis dan asin, menggunakan bahan baku alami tanpa pengawet. Usaha keripik pisang ini selain menerima pembelian dalam kemasan, juga menerima pemberian secara borongan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.